Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu teks paling dramatis, kuno, dan berlapis yang pernah ada, pasal 6 dari kitab Dua Raja-Raja. Serius, kisah ini benar-benar ngebawa kita melintasi batas antara hal-hal fisik dan spiritual. Kita bakal ngeliat semuanya, mulai dari keajaiban sehari-hari sampai kengerian perang yang paling gelap. Jadi, buat kalian yang suka sejarah intens dengan intrik tingkat tinggi, kalian ada di tempat yang pas. Oke, mari kita selami ini. Karena sejujurnya, apa yang bakal kita lihat sebentar lagi adalah pergeseran nada yang sangat-sangat masif. Bayangin aja, di satu sisi, kita punya sosok yang kayaknya punya kekuatan militer spiritual tanpa batas. Tapi di sisi lain, kita langsung dihadapkan sama realitas brutal dari pengepungan manusia dan penderitaan ekonomi yang luar biasa parah. Pertanyaan besarnya nih, gimana bisa kedua realitas yang bertolak belakang ini terjadi di saat yang sama? Kita masuk ke babak 1, jangkauan sang nabi. Kita mulai dari ngebangun profil Elisa. Dia ini bukan sekedar pemimpin agama biasa loh. Dia adalah nabi utama yang punya kemampuan supernatural. Tapi yang menarik, awalnya kekuatan ini justru dipakai buat nyelesain masalah-masalah lokal yang sangat relevan sama kehidupan sehari-hari orang biasa. Sebelum dia berurusan sama raja-raja dan peperangan besar, dia berurusan dulu sama para pekerja dan masalah harian mereka. Dan teks kuno ini dengan brilian mengambil latar di momen yang sangat manusiawi. Coba bayangin, ada sekelompok pekerja lagi nebang pohon di tepi sungai Yordan buat ngebangun tempat tinggal baru. Tiba-tiba mata kapak besinya lepas dan tenggelam ke dasar sungai. Si pekerja langsung panik kan? Dia teriak, "Ah tuanku, padahal kapak itu pinjaman." Terus apa yang dilakuin Elisa? Dia nggak bikin upacara ritual yang ribet. Dia cuma motong sepotong kayu, ngelempar kayu itu ke titik jatuhnya kapak, dan boom! Secara ajaib, besi berat itu mengapung ke permukaan. Ini benar-benar nunjukin kalau kekuatan Elisa itu menjangkau krisis-krisis kecil yang dialami orang biasa. Tapi jangan salah, jangkauan itu dengan cepat meluas ke tingkat geopolitik. Elisa ini pada dasarnya bertindak layaknya mata-mata kuno dengan jaringan intelijen yang super rapat, nggak bisa ditembus. Tiap kali Raja Surya merencanakan penyergapan militer rahasia, Elisa selalu ngebocorin itu dan memperingatkan Raja Israel. Kayak, jangan lewat situ, pasukan Surya lagi nunggu di sana. Dan ini terjadi berulang kali. Nggak heran kalau Raja Surya jadi paranoid banget. Dia sampai mikir ada pengkhianat di lingkarannya sendiri. Sampai akhirnya salah satu perwiranya ngomong jujur. Bukan pengkhianat bos, tapi Nabi Elisa itu tahu bahkan apa yang Anda bisikkan di kamar tidur Anda sendiri. Wah, tentu aja Raja Surya murka besar. Dia langsung ngirim pasukan militer besar-besaran buat nangkap satu orang ini di kota Dotan. Nah, ini ngebawa kita ke babak 2, perang tak kasat mata dan belas kasihan ekstrim. Konfliknya memanas drastis di sini. Di bawah bayang-bayang gelapnya malam, pasukan raksasa Surya, lengkap dengan kuda dan kereta perang, mengepung total kota Dotan. Waktu pelayan Elisa bangun di pagi hari dan keluar rumah, dia ngelihat pasukan segede ini udah nutup setiap jalan keluar. Pelayan ini panik absolut. Dia lari balik ke Elisa dan teriak, "Celaka tuanku, apa yang harus kita lakuin?" Nah, hal yang benar-benar menarik dari poin ini adalah gimana teksnya menceritakan tentang penglihatan dan persepsi. Si pelayan ini cuma ngelihat realitas fisik, murni horor, senjata di mana-mana, dan jumlah musuh yang nggak masuk akal. Tapi Elisa, dia santai banget. Kenapa? Karena dia bisa ngelihat pasukan cadangan yang tak kasat mata. Elisa lalu berdoa supaya mata pelayannya dibuka. Dan begitu si pelayan ngelihat lagi, dia baru sadar kalau gunung di sekeliling Elisa itu udah penuh sama kuda dan kereta berapi dari surga. Mereka sebenarnya nggak pernah kalah jumlah. Si pelayan aja yang awalnya nggak bisa ngelihat gambaran besarnya. Dari situ, terjadilah urutan kejadian yang sangat aneh dan cepat banget. Pasukan musuh mulai turun buat nyerang, tapi Elisa berdoa supaya mereka semua diserang kebutaan. Tiba-tiba, seluruh pasukan Surya kebingungan total. Terus, Elisa jalan nyamperin mereka, orang-orang yang tadinya mau ngebunuh dia, dan bilang, "Kalian salah jalan nih, ayo ikutin aku." Dia beneran menggiring seluruh pasukan yang buta ini masuk langsung ke ibu kota musuh mereka sendiri, yaitu Samaria. Waktu penglihatan mereka dipulihin, mereka sadar udah terperangkap di tengah-tengah pasukan Israel. Raja Israel udah siap banget mau ngeksekusi mereka semua. Tapi Elisa ngasih kejutan. Alih-alih ngebantai mereka, dia malah nyuruh supaya mereka dikasih roti dan air. Semacam jamuan makan besar gitu, dan habis itu ngirim mereka pulang. Ini tuh bener-bener taktik psikologis dan spiritual yang sangat radikal. Babak 3, turun ke dalam kegelapan. Sampai di titik ini, kita mungkin mikir kalau kisah ini cuma tentang kemenangan supernatural yang luar biasa. Tapi, disinilah teks ini memaksa kita untuk sedikit memperlambat ritme.
jaring pengaman supernatural itu tiba-tiba aja menghilang. Raja Ben-Hadad dari Syria kembali datang. Kali ini bukan dengan pasukan kecil yang gampang dibutakan, tapi dengan seluruh kekuatan tentaranya. Dan dia mengepung Samaria dengan sangat brutal. Nggak ada lagi kereta berapi yang turun dari surga. Nggak ada keajaiban instan. Yang ada cuma kelaparan yang datang perlahan dan sangat mencekik. Biar kita bisa kebayang seberapa mengerikannya pengepungan ini, coba kita lihat data ekonomi yang kelam ini. Hiperinflasi terjadi di tingkat yang ekstrim. Kepala keledai, bagian dari hewan yang secara harfiah paling nggak bisa dimakan dan dianggap hina, harganya melonjak sampai 80 keping perak. Terus, seperempat cup atau sekitar setengah liter, kotoran merpati dihargai 5 keping perak. Teks ini sama sekali nggak lagi melebih-lebihkan. Fakta-fakta dan angka spesifik ini nunjukin keputusan absolut dari sebuah masyarakat yang lagi pelan-pelan runtuh dari dalam. Nah, di tengah krisis dan kelaparan parah ini, ada satu momen horor yang sangat spesifik. Waktu Raja Israel lagi patroli jalan di atas tembok kota buat ngawasin musuh di luar, ada seorang wanita berteriak dari bawah, memohon pertolongan. Si raja, yang juga ngerasa udah nggak berdaya sama sekali, ngasih jawaban yang pahit banget. Intinya dia bilang, kalau Tuhan aja nggak nolong kamu, dari mana aku bisa nolong? Tempat gandum sama tempat perasan anggur udah kosong melompong. Tapi pada akhirnya dia tetap nanya, memangnya ada masalah apa? Wanita itu lalu nyeritain sebuah tawar-menawar yang paling mengerikan yang bisa dibayangin manusia. Dia jelasin kalau dia dan wanita lain udah bikin kesepakatan, karena saking laparnya. Langkah pertama, dia menyerahkan anak laki-lakinya sendiri untuk direbus dan dimakan pada hari itu, dengan janji kalau besoknya giliran anak dari wanita kedua yang bakal dimakan. Tapi setelah wanita pertama ngorbanin anaknya, si wanita kedua ini mengingkari janji dan malah nyembunyiin anaknya sendiri. Tingkat kejatuhan moral dan tragedi kelaparan yang ada di sini benar-benar dibiarkan berbicara sendiri oleh teksnya. Pas dengar kisah yang super mengerikan ini, raja langsung bereaksi secara naluriah. Dia mengoyakkan pakaian kerajaannya tepat di atas tembok kota itu, di depan mata rakyatnya sendiri. Dan waktu jubah luarnya robek, orang-orang di bawah bisa ngelihat satu rahasia yang selama ini dia sembunyiin. Di balik baju kebesarannya, raja ternyata memakai kain kabung langsung nempel di kulitnya. Ini adalah tanda perkabungan dan keputusasaan yang benar-benar absolut. Ini nunjukin kalau bahkan memimpin tertinggi pun diam-diam udah hancur lebur ngelihat penderitaan rakyatnya. Jadi, poin krusialnya adalah gimana keputusan raja yang luar biasa ini seketika berubah wujud jadi kemarahan yang membabi buta. Karena dia nggak bisa nyerang musuh di luar tembok, dia mulai nyari kambing hitam di dalam kota. Dan tebak siapa yang disalahin? Nabi Elisa. Entah mungkin karena Elisa sebelumnya nyuruh dia ngelepasin tawanan musuh, atau karena ngerasa Tuhan yang diwakili Elisa ngebiarin musibah ini terjadi. Apapun alasannya, raja bersumpah demi nyawanya sendiri kalau dia bakal memenggal kepala Elisa hari itu juga. Dan dia langsung ngutus Algojo buat ngelaksanain perintah itu. Sementara itu, kita pindah lagi ke Elisa. Dia nggak lagi lari di jalanan. Dia lagi duduk dengan tenang di dalam rumahnya bareng para tua-tua kota. Dan sekali lagi, intelijen kenabiannya beraksi. Bahkan sebelum utusan itu sampai, Elisa udah bilang ke para tua-tua, lihat tuh, anak pembunuh ini udah ngirim orang buat mangkas kepalaku. Terus dia nyuruh mereka buat ngunci pintu dan nahan si Algojo di luar pas dia sampai. Kenapa? Karena suara langkah kaki raja sendiri udah kedengeran ngikutin di belakang utusannya. Sang raja datang sendiri buat nyatain langsung kalau bencana ini emang datang dari Tuhan. Jadi buat apa lagi dia nunggu pertolongan Tuhan? Kisah ini ngebawa kita ke sebuah akhir yang sangat-sangat menegangkan. Kita udah ngeliat pergeseran yang brutal banget dari seorang nabi yang dijagain kereta berapi dan bisa mermainin satu batalion musuh sampai ke sebuah kota yang tercekik pengepungan, kelaparan parah, dan raja yang mengamuk haus darah sang nabi. Algogo udah gedor-gedor pintu dan raja udah kehilangan semua harapannya pada Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar batas akhir dari perlindungan tak kasat mata Elisa? Apakah keberuntungannya akhirnya habis? Ini benar-benar pertanyaan provokatif yang bikin kita mikir keras soal batas antara kekuasaan, penderitaan, dan dunia tak kasat mata. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah menggali dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.